Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Habib Rizky Lubis. Saya adalah salah satu dari peserta sekolah paralegal angkatan pertama pada tahun 2024 yang diadakan oleh Pak Sukmi Tumi Pengata. Jadi di sini saya akan sedikit banyaknya akan menjelaskan tentang dasar-dasar upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Agama. Ini adalah materi pada pertemuan ke-6 yang telah dijabarkan oleh Pak Sukni pada hari Sabtu yang lalu. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebenarnya untuk definisi dari perkara banding ini kurang lebih hampir sama dengan definisi banding dalam tindak pidana narkotika. Cuman bedanya di sini dalam pengajuan banding di pengadilan agama ini adalah bisa penggugat yang mengajukan upaya hukum banding dan bisa juga tergugat yang melakukan upaya hukum banding. Kalau di pidana itu bisa dari terdakwa yang mengajukan upaya hukum banding ataupun jaksa penuntut umum yang dapat mengajukan upaya hukum banding. Itu yang membedakannya, pihak-pihak yang mengajukannya, yaitu yang membedakan antara pengajuan hukum banding di tindak pidana narkotika dengan pengajuan banding di Pengadilan Tinggi Agama. Jadi ada hal yang paling penting sebenarnya untuk disampaikan, yaitu putusan apa saja yang tidak dapat diajukan banding, karena tidak semua putusan dari pengadilan agama sebagai yang memeriksa pada tingkat pertama itu bisa diajukan banding. Jadi yang pertama itu adalah putusan yang tidak dapat diajukan banding adalah putusan first take, karena untuk putusan first take ini hanya dapat dilakukan upaya hukumnya dengan menggunakan verzet. Lalu kemudian yang kedua adalah putusan itu gugur karena tidak dapat diajukan, maksud saya tidak dapat diajukan banding oleh penggugat karena putusan tersebut telah tertutup untuk melakukan upaya hukum. Lalu kemudian yang ketiga adalah putusan dari akta perdamaian. Jadi ketika melaksanakan suatu perkara, terutama perkara gugatan, itu hakim pengadilan agama itu akan menganjurkan untuk upaya mediasi dulu. Apabila upaya mediasi itu tidak berhasil, maka bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok-pokok perkara. Namun apabila berhasil dilakukan mediasi, maka mediator akan membuat yang namanya akta pantulichting atau akta perdamaian yang kemudian akan yang kekuatannya itu sama dengan putusan pengadilan. Lalu kemudian yang keempat itu adalah putusan terhadap perkara voluntair. Jadi untuk perkara voluntair ini misalnya seperti isbat nikah atau permohonan poligami ataupun dispensasi perkawinan. Lalu yang terakhir itu adalah putusan yang sebelumnya disepakati oleh para pihak untuk tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Jadi begitulah kira-kira. Demikian saja sedikit banyak pemaparan dari saya. Saya sudahi, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.